Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Shirin Sabella dengan nomor NIM 23020320140145. Di sini saya akan memaparkan tentang budidaya ternak unggas, acara keempat mengenai macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Yang pertama yaitu klasifikasi bahan pakan. Klasifikasi bahan pakan dibagi menjadi 8. Pertama yaitu hijauan kering dan jerami kering. Nah, di sini hijauan pakannya sengaja dipanen dan dikeringkan serta berbagai jerami kering yang sengaja dipanen. Contohnya itu hai rumput gajah, hai rumput raja, dan hai daun jagung. Nah, yang kedua yaitu hijauan segar. Hijauan segar seperti tanaman biji-bijian yang khusus dipanen dan diberikan pada ternak dalam keadaan masih segar. Contohnya rumput gajah dan rumput raja. Yang ketiga desilase, yaitu berbagai hijauan pakan yang telah dipotong-potong dan mengalami fermentasi terkontrol. Tidak termasuk silase, yaitu ikan, butiran sebangsa padi, biji sebangsa legum, dan umbi-umbian. Contohnya itu silase hijauan jagung. Selanjutnya yaitu adalah sumber energi. Sumber energi berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan energi yang tinggi. Contohnya jagung, dedak, bekatul, dan polar. Dan selanjutnya itu ada sumber protein. Sumber protein ini merupakan berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Contohnya yaitu tepung ikan, soybean meal, dan kedelai. Lalu dilanjutkan dengan sumber mineral. Nah, sumber mineral ini merupakan berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Contohnya yaitu garam dapur, tepung batu kapur, dan juga tepung tulang. Lalu selanjutnya ada sumber vitamin. Sumber vitamin ini merupakan pemberian bahan makanan yang memiliki kandungan vitamin dan preparat vitamin yang tinggi. Contohnya minyak ikan, tablet, vitamin B yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu aditif pakan. Berbagai bahan pakan yang tidak berfungsi sebagai nutrien ataupun non-nutrien ditambahkan dalam bahan pakan dengan tujuan tertentu seperti untuk meningkatkan palatabilitas dan lainnya. Contoh aditif pakan yaitu antibiotik, prebiotik, fitobiotik, enzim, asam organik, hormon, zat warna, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu fungsi nutrien terhadap unggas. Fungsi utama nutrien terhadap unggas yaitu untuk hidup pokok, untuk memproduksi telur, dan pertumbuhan. Nah, pada proses fungsi nutrien tersebut akan memberikan energi metabolisme di mana dihasilkan dari pertukaran zat atau metabolisme dari protein, lemak tubuh, dan karbohidrat juga air. Energi tersebut dibutuhkan untuk menggerakkan sirkulasi darah, penyerapan zat-zat makanan, pengaturan temperatur tubuh, dan lain sebagainya. Nah, untuk fungsi karbohidrat sendiri yaitu untuk memberikan energi kepada ayam tersebut, dan juga contoh karbohidratnya dapat didapat dari pati, gula, dan selulosa. Selanjutnya yaitu lemak. Nah, lemak ini untuk meningkatkan penggunaan energi pada ayam terkait dengan penurunan laju aliran makanan melalui saluran pencernaan. Dan yang selanjutnya yaitu protein. Protein ini merupakan senyawa kompleks yang terdiri dari asam amino yang kemudian akan diserap dan diangkut ke darah oleh sel-sel yang menyusun asam amino. Dan ini juga protein termasuk salah satu yang bisa membangun jaringan tubuh seperti otot, saraf, tulang rawan, kulit, bulu, dan paruh. Selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini yaitu untuk memberikan kalsium dan fosfor tambahan untuk pembentukan cangkang telur sehingga cangkang telur lebih kuat. Dan selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin di sini dibutuhkan untuk memberikan metabolisme dan juga memberikan suplemen tambahan untuk ayam yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu cara pemberian pakan. Cara pemberian pakan atau frekuensi pemberian pakan itu tergantung dengan kondisi lingkungan daerah yang ayam tempati tersebut, karena semakin berkisaran suhu 18-28 derajat merupakan suhu nyaman ayam.
Nah, pada kondisi nyaman mengakibatkan kondisi ransum meningkat dan penggunaan ransumnya menjadi efisien. Tetapi jika kondisi daerahnya panas, ayam akan mengurangi konsumsi pada pakannya sendiri. Nah, frekuensi pemberian pakannya terbagi menjadi 3, yaitu pemberian pakan sebanyak 2 kali, pemberian pakan sebanyak 3 kali, dan pemberian pakan sebanyak 4 kali. Pada pemberian pakan sebanyak 2 kali, pemberian pakannya diberi pada waktu pukul 6 pagi dan jam 6 sore. Sementara frekuensi pakan 3 kali diberikan pada pukul 6 pagi, lalu kemudian jam 12 siang, dan yang ketiga yaitu pada pukul 6 sore. Dan pemberian pakan 4 kali yaitu pada pukul 6 pagi, 10 pagi, lalu jam 2 siang, dan yang keempat pada jam 6 sore. Pada bahan pakan unggas pertama yaitu ada pollard, di mana pollard ini merupakan limbah penggilingan dari gandum menjadi terigu yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak, dan juga kandungannya terdiri dari protein, lemak, mineral, dan vitamin. Untuk warnanya sendiri yaitu kuning keemasan dan juga memiliki aroma yang berbau tengik seperti itu. Selanjutnya ada jagung. Jagung di sini mengandung serat, vitamin C, asam lemak, omega 6, vitamin B, kalium, fosfor, lemak tak jenuh, magnesium, dan zat besi. Nah, warnanya ini kuning ke orenan seperti itu, lalu dia tidak memiliki baunya itu bau-bau jagung. Dan yang selanjutnya yaitu bungkil kacang kedelai. Bungkil kacang kedelai ini mengandung sekitar 44 hingga 51% protein serta asam amino yang cukup tinggi. Bungkil kacang kedelai sebaiknya digunakan terbatas pada 40%. Untuk warnanya sendiri yaitu dia rada kecoklatan dan juga baunya nggak terlalu menyengat seperti itu. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kebutuhan nutrisi unggas setiap fase fisiologis. Pada kebutuhan nutrisi, starter ternak harus memperoleh perhatian khusus dalam pemberian pakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternaknya. Kandungan nutrisi pakan pada periode starter harus lebih tinggi kandungan nutrisinya dibandingkan pada fase finisher. Nutrisi contohnya yaitu pada ayam broiler. Contoh nutrisi pada saat fase starter yaitu 21% protein, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 4%, kalsium berkisar 0,9 sampai 1,1%, lalu fosfor 0,7 sampai 0,9%, dan energi metabolis 3000 kilokalori per kilogram. Sementara periode finishernya pada ayam broiler membutuhkan protein kasar sebanyak 19%, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 5%, 0,9 sampai 1,1% kalsium, 0,7 sampai 0,9% fosfor, dan energi metabolis 3100 kilokalori per kilogram. Sekian yang dapat saya paparkan untuk acara 4 pemberian pakan dan dasar ternak unggas. Saya Tasya Syarin Sabella mengucapkan terima kasih.